Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7144 sampai bab 7145. Pada saat ini, ketiga gelombang orang di dalam mobil itu masing-masing merenungkan pikiran mereka sendiri. Ye Chen tengah memikirkan bagaimana cara menyelamatkan nyawa Tawana dan Trevor, pasangan spesies yang dizalimi. Pete Roger tengah memikirkan bagaimana cara menghabisi mereka bertiga bersama-sama dalam waktu sesingkat mungkin, dan Tawana tengah memikirkan mengapa bahkan CIA tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pria menyebalkan itu. Tak lama kemudian, kendaraan itu telah melaju ke pintu masuk dan keluar kendaraan di dom. Di tempat masuk dan keluarnya, terdapat gerbang yang dijaga secara manual, dan karena akses internal dom ditutup untuk umum, selalu ada petugas keamanan yang bertugas di sini. Sebelum gerbang dibuka, hati Pietro Roger sudah sedikit gelisah, baginya ini merupakan rintangan terakhir, asal ia dapat melewati rintangan ini, urusan ini sudah dianggap berhasil. Di samping pintu gerbang beberapa orang berpakaian seragam, berdiri tegak. Tampak para petugas keamanan tangguh, saat ini tengah mengamati keluar karavan. Hanya saja, rombongan belum sampai di depan pintu gerbang, beberapa orang segera berbondong-bondong membukakan pintu gerbang. Yang tertua sudah berdiri di pinggir jalan, serentak membungkukkan badan kepada rombongan dengan penuh senyum. Sepasang sarung tangan putih terpasang rapi di kedua sisi badan. Melihat kedua tangan itu, mereka tahu bahwa pemilik momen ini sangat menghormatinya. Melihat situasi ini, Pete Roger langsung menghela napas lega. Para petugas keamanan ini seperti penjaga rumah yang membawa 3 kereta luncur bodoh. 3 kereta luncur bodoh ini terlihat sangat megah, tetapi orang jahat datang tetapi tidak memanggil dan tidak menggigit. Mereka juga saling memperhatikan dan mengibaskan ekor spesies tersebut. Konvoi itu melewati gerbang satu demi satu, siap untuk berbalik dan melaju ke jalan kota. Ye Chen menemukan bahwa ninja Jepang di sampingnya, telah mengecilkan tangannya ke dalam lengan baju. Dan 2 orang yang duduk di depan Ye Chen, yakni di baris kursi ketiga, keduanya diam-diam turut memegang lengan mereka, seolah tengah mengambil sesuatu. Ye Chen melepaskan persepsi auranya dan menemukan bahwa ninja di sebelahnya memang sedang mempersiapkan program ninja tradisional Jepang, pedang tangan. Ye Chen juga pernah bertarung dengan ninja Jepang beberapa kali, dan mendapati bahwa ninja Jepang tidak lebih dari itu. Pedang tangan merupakan senjata tersembunyi yang paling sering mereka gunakan. Menurut Ye Chen, ninja Jepang yang menggunakan pedang tangan sama saja seperti teroris yang menggunakan AK-47. Itu sangat membosankan hingga agak menjemukan. Adapun 2 orang di depan mereka, itu masih sedikit baru, kedua orang itu diam-diam mempersiapkan diri di tangan mereka, tetapi itu adalah 2 jarum suntik. Ye Chen langsung mengerti niat mereka, ninja Jepang di sisinya bertanggung jawab untuk menghabisi dirinya sendiri dengan pedang tangan, sementara 2 agen CIA palsu di depannya seharusnya berencana menggunakan racun untuk mengirim Tawana dan pacarnya pergi secara langsung. Pada titik ini, Tawana tidak tahu bahwa masalah besar sedang mendekat. Dia menjulurkan kepalanya ke tengah jalan dan dengan sengaja berkata kepada pacarnya dengan suara yang terdengar seperti bisikan tetapi dapat didengar oleh orang-orang di sekitarnya, "Orang itu benar-benar menyebalkan, apakah ada cara agar dia bisa turun dan tidak berada di mobil yang sama dengan kita?" Trevor menoleh untuk mencuri pandang ke arah Ye Chen, lalu buru-buru memalingkan wajahnya lagi dan mengingatkan Tawana dengan suara rendah, "Sayang, kamu harus lebih sopan kepada orang-orang, lagi pula, mereka adalah teman baik Nona Fei." Tawana sengaja berang, "Saya tidak mencalonkan atau menyebut nama belakang saya, siapa yang benar itu urusannya sendiri." Trevor merasa malu dan berbisik, Oke, berhenti." Dia naik bus karena kebaikan hatinya. Dia melakukannya karena kebaikan hatinya. Tawana berkata dengan jengkel, "Alasan yang sangat buruk,
Kurasa hanya orang-orang dengan kecerdasan sepertimu yang akan mempercayainya. Bagaimana mungkin dia bisa naik mobil demi keselamatan kita? Dia jelas datang untuk menonton pertunjukan. Dia tahu bahwa CIA tidak dapat melakukan apapun padanya. Seorang Tionghoa. Jadi dia sengaja ingin mengikuti untuk melihat lelucon kita. Aku sangat mengenal orang-orang seperti ini. Siapa yang tidak munafik di dunia ketenaran dan kekayaan? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Trevor sempat tidak tahu harus menjawab bagaimana. Dia merasa bahwa Ye Chen masih sangat adil dan jujur. Orang-orang tidak bersikap pada isu yang rumit. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya menyatakan dukungan atau tidak mendukung. Orang-orang menghormati orang lain dan menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal. Itu saja. Tawana terlalu sensitif. Dia selalu merasa bahwa hitam itu putih. Dia pikir dia tidak bisa menerima sudut pandangku sepenuhnya. Dia menolak sudut pandangku sepenuhnya. Dia berdiri di pihakku dan membelaku. Jika dia tidak setuju dengan sudut pandangku, berarti dia menolak sudut pandangku dan menentangku. Tepat pada saat itu, Peter Roger yang duduk di kursi penumpang di depannya tiba-tiba berbicara, "Tuan-tuan, waktunya hampir habis. Ayo cepat lakukan." Tawana dan Trevor sempat tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud ucapannya yang tiba-tiba seperti itu, sedangkan dua orang di belakang mereka langsung mencabut jarum suntik dari tangan mereka secepat yang mereka bisa. Kedua jarum suntik itu berkapasitas 10 ml, yang sudah terisi dengan cairan bening, dan saat kedua orang itu mencabut jarum suntik itu, mereka langsung menusuk Tawana dan Trevor di depan mereka dengan kuat. Perhatian Tawana dan Trevor, semua pada tubuh Peter Roger yang tiba-tiba berteriak, sama sekali tidak mengetahui di balik peluang pembunuhan yang tersembunyi. Ye Chen pun merasakan bahwa ninja di sampingnya sudah mengeluarkan shuriken dari borgol tangan kanannya, dan langsung setelah itu, ia dengan kasar menyamping dan menusukkan shuriken itu ke arah dirinya sendiri. Ye Chen tidak terburu-buru, auranya tidak bergerak untuk melindungi satu sisi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Tawana, dasar bodoh." Ketika Tawana mendengar Ye Chen menghina dirinya sendiri, dia secara refleks menoleh dan berteriak, "Siapa yang kau sebut bodoh?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia melihat cahaya perak melaju lurus ke arahnya. Tepat setelah itu, dia merasakan nyeri tajam yang tiba-tiba di lehernya, dan jarum, yang panjangnya setidaknya 5 atau 6 cm, telah menembus lehernya sepenuhnya. "Ah! Sakit sekali. Apa yang kau lakukan?" Rasa sakit yang tajam menyebabkan Tawana menjerit tak terkendali, sementara jeritan Trevor juga datang dari samping, dan orang lain juga telah menusukkan jarum suntik ke leher Trevor. Pada saat ini, selama kedua pembunuh itu, dengan sedikit kekuatan dari ujung jari mereka, memasukkan obat ke dalam tubuh mereka, pasangan populer itu, akan menjadi sepasang kekasih yang mematikan. Pada saat ini, ninja di samping Ye Chen, yang kecepatannya tidak kalah dari kedua pembunuh tadi, menusukkan shurikennya dengan sekuat tenaga ke arah pinggang samping Ye Chen, bermaksud untuk menusukkannya lalu menariknya langsung ke atas, memberinya celah ke samping. Namun yang membuatnya terkejut ialah, ujung tajam pedangnya hanya berjarak kurang dari 1 cm dari tubuh Ye Chen, namun tampaknya telah mendapat perlawanan hebat, tidak peduli sekeras apapun ia memaksakan diri, ia tidak dapat menusukkan ujung tajam pedangnya lebih jauh lagi. Mengira dirinya berhalusinasi, ia segera mengumpulkan tenaga dan menusuk lagi, tetapi ujung bilah pedangnya masih melayang kurang dari 1 cm dari Ye Chen, dan tak mampu bergerak lebih jauh lagi. Pembunuh yang telah menusukkan jarum suntik ke leher Tawana tidak menyadari perubahan yang terjadi di barisan belakang. Dia menatap Tawana saat itu dan berkata dengan senyum dingin, "Nona Svet, silakan pergi. Obat ini akan membuatmu pergi dengan tenang, dan tidak akan sakit sama sekali." Dengan itu, dia hendak mendorong jarum suntik dan menyuntikkan racun ke tubuh Tawana. Wajah Trevor memucat karena ketakutan dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa? Kenapa kalian membunuh kami?" Pembunuh lainnya tertawa, "Aku tidak berniat membunuhmu sejak awal,
Siapa yang membuatmu harus datang ke sini untuk mati?" Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Ye Chen, dan melihat ninja itu sudah membuat gerakan menusuk ke samping. Jadi dia menduga Ye Chen sudah ditusuk saat ini, jadi dia mencibir. "Dan kamu, apakah kamu sakit kepala? Kamu harus segera mati, apakah hidup dengan baik itu buruk?" Ye Chen tertawa dan berkata, "Tidak pasti siapa yang akan mati." Orang itu melihat Ye Chen berbicara dengan ringan, hatinya secara intuitif merasa heran, bagaimana mungkin seseorang yang telah terkena pedang di tangannya dapat berbicara dan tertawa dengan begitu tenang? Maka ia pun segera menoleh ke arah ninja itu, ingin melihat apakah dia tidak sengaja meleset. Pada saat ini, ninja itu berdiri dengan kaget dan berjingkrak-jingkrak, menunjuk Ye Chen dengan shuriken yang dipegangnya dengan gemetar, ekspresinya yang mengerikan tak tertandingi saat dia berteriak, "Dia adalah iblis. Iblis yang tidak bisa dibunuh." Bersambung.